Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Fitriani Meilita. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Nasional. Nomor NPM saya 203300446147. Mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dosen pengampu Ogian Davis Juanda, SH, LLM, CLA. Di sini saya akan menjelaskan terkait asas-asas hukum perdata internasional tentang hukum orang dan keluarga. Hukum perdata internasional. HPI merupakan salah satu sub bidang hukum dalam sebuah sistem hukum nasional yang bersama-sama dengan sub-sub bidang hukum lainnya seperti hukum keperdataan, hukum dagang, hukum pidana, dan sebagainya, membentuk suatu sistem hukum nasional yang utuh. Perkawinan. Perkawinan internasional adalah perkawinan yang mengandung unsur asing, yaitu perkawinan yang terjadi antara WNI dan WNA. Yang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disingkat UUP, dikenal dengan istilah perkawinan campuran, dan juga mungkin perkawinan antara dua orang WNI yang dilangsungkan di luar negeri. Sebenarnya istilah perkawinan campuran merupakan materi yang diatur dalam peraturan perkawinan campuran. Apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran? Dirumuskan secara luas pasal 1 GHR, yaitu perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada sistem hukum yang berbeda. Perkawinan campuran ini di Indonesia sejak dahulu sudah ada karena cocok dengan iklim penjajahan yang begitu banyak hubungan-hubungan campuran antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berbeda. Persyaratan perkawinan. Persyaratan perkawinan dibedakan menjadi persyaratan material yang harus dipenuhi oleh WNI yang hendak kawin di luar negeri. Sebaliknya, mengenai syarat formalitas dilakukan menurut ketentuan hukum setempat. Locus regit actum, lex loci celebrationis. Validasi material perkawinan. Asas-asas dalam HPI mengenai validitas material perkawinan. Asas-asas lex loci celebrationis yaitu validitas material perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat di mana perkawinan diresmikan atau dilangsungkan. Asas-asas yang menyatakan bahwa validitas material suatu perkawinan dapat ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili seperti perkawinan dilangsungkan. Asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat yang dilangsungkannya perkawinan, locus celebrationis, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Lihat pasal 56 ayat 1 UUP. Validitas formal perkawinan. Pada umumnya, di berbagai sistem hukum, berdasarkan asas locus regit actum, diterima sebagai asas bahwa validitas atau persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan lex loci celebrationis. Akibat perkawinan. Asas yang berkembang di dalam HPI tentang akibat-akibat perkawinan seperti masalah hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, harta kekayaan perkawinan dan sebagainya, yaitu akibat perkawinan tunduk pada satu. Sistem hukum tempat perkawinan diresmikan, lex loci celebrationis. Dua, sistem hukum dari tempat suami istri bersama-sama menjadi warga negara setelah perkawinan. Ketiga, sistem hukum dari tempat suami istri berkediaman tetap bersama setelah perkawinan, atau tempat suami istri berdomisili tetap setelah perkawinan. Perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Perkawinan yang diselenggarakan atau dilakukan di luar negara Republik Indonesia erat kaitannya dengan hukum perdata internasional karena perkawinan semacam ini mengandung unsur asing. Unsur asing ini yang terpenting ialah mengenai orang-orang yang tersangkut paut dalam hukum itu, yaitu perihal kedudukan hukum dan kekuasaan-kekuasaan hukum mereka yang dalam hal ini hubungan hukum adalah perkawinan. Sehingga sebelum itu adalah sehingga sebelum
Sehingga sebelum membahas mengenai perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, terlebih dahulu kita bahas hukum perdata internasional yang tentu saja terkhusus pada masalah perkawinan. Unsur-unsur asing yang disebutkan di atas dalam hal ini tidak hanya berarti orang-orang asing, yaitu orang-orang warga negara asing, melainkan juga meliputi orang-orang warga negara dari negara sendiri yang berdomisili di negara asing. Perceraian. Persoalan perceraian dalam bidang HPI meliputi berbagai aspek, yaitu perceraian WNI di luar negeri, perceraian WNA di Indonesia, persoalan yurisdiksi dalam perkara perceraian, pengakuan terhadap keputusan cerai dari luar negeri, recognition, peraturan cerai di berbagai dunia tidak sama. Dengan adanya keanekaragaman yang demikian itu, ada kecenderungan setiap negara atas dasar mempertahankan public policy, kemudian condong untuk memakai Lex Fori. Pada dasarnya, boleh dikatakan ada dua aliran tentang perceraian ini, yaitu ditinjau dari mudahnya perceraian atau dari sukarnya perceraian. Berbagai negara yang mempertahankan ajaran Katolik dalam sistem hukumnya tentu tidak mudah untuk melakukan perceraian, karena perkawinan dipandang sebagai suatu yang suci, sehingga perkawinan tidak dapat putus kecuali karena kematian. Negara di Eropa yang mempertahankan prinsip ini adalah Italia, Spanyol, Austria untuk atau orang Katolik ya, Liechtenstein dan Portugal bagi perkawinan secara Katolik. Negara Amerika Latin seperti Brazil, Chili, Kolombia, Paraguay, ada pula sistem hukum yang perceraian tidak yang dapat dilakukan dengan mudah, seperti dengan cara talak dalam hukum Indonesia. Namun di Indonesia, cerai talak ini tidak mudah karena UUP menyatakan tidak dibenarkan tanpa memberikan alasan oleh pihak suami dapat dilakukan talak terhadap istrinya dan adanya campur tangan pengadilan. Ada pula negara-negara di mana sangat mudah untuk memperoleh perceraian. Karena dipandang sebagai industri khusus di force mills atas dasar komersial, misalnya di negara-negara bagian di Amerika Serikat, yaitu kota Las Vegas dan kota Reno. Meksiko juga dikenal dengan divorce paradise karena adanya perbedaan yang mencolok. Di suatu negara perceraian sangat sukar diperoleh, tetapi di negara lain sangat mudah. Maka mendorong orang-orang untuk melakukan apa yang disebut dengan migratory divorce. Sehingga di mana tempat itu merupakan sehingga bisa menimbulkan persoalan penyelundupan hukum dengan cara melewat ke luar negeri di mana tempat itu merupakan desa berdekatan dengan perbatasan negara atau bagi mereka yang berfinansial yang kuat berpelancong di negara yang jauh hanya untuk perceraian. Maka dikatakan forum shopping. Perceraian ini dianggap termasuk status personal seseorang, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 16 AB berlaku asas nasionalitas. Oleh karena itu, perceraian dari WNI yang berada di luar negeri harus dilaksanakan menurut ketentuan dari hukum nasionalitasnya. Berdasarkan asas resiprositas timbal balik, maka hukum yang dipergunakan bagi perceraian yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia tentu menggunakan hukum nasionalnya. Contoh kasus. Contoh kasus pada Gloria E. Baireri, perempuan keturunan Indonesia Prancis itu dicoret dari daftar pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka di Istana Negara. Alasannya, Gloria masih memegang paspor Prancis yang berlaku sejak Februari 2014 hingga Februari 2019. Selang kejadian itu, Ibunda Gloria, Ira Hartini, Nata Praja, Hamel mengajukan gugatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan mengenai ketentuan mendaftarkan diri bagi anak hasil kawin campur yang berusia sebelum 18 tahun ke Mahkamah Konstitusi. MK akhirnya memutus permohonan uji materi tersebut pada 31 Agustus tahun 2017. Hasilnya, MK menolak seluruh permohonan Ibunda Gloria karena tak beralasan menurut hukum.
Alasan ketidaktahuan anak hasil kawin campur soal aturan mendaftarkan diri menjadi WNI dianggap tak bisa menjadi dasar penuntutan, apalagi membuat seseorang bebas dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Gloria berencana mengikuti proses naturalisasi sesuai syarat yang berlaku dalam Undang-Undang Kewarganegaraan. Namun, cara ini dinilai menyulitkan karena proses naturalisasi hanya berlaku untuk pasangan asing dari orang Indonesia, bukan anak hasil kawin campur. Sesuai prosedur, Gloria akan diproses melalui jalur pewarganegaraan asing murni yang dipandang tidak punya kaitan apapun dengan Indonesia dan menyediakan biaya sebesar 50 juta untuk mendaftarkan diri sebagai WNI. Dalam persidangan terungkap banyak anak hasil kawin campur yang kebingungan menentukan status warga negara. Mereka tidak mengetahui tentang pendaftaran untuk memperoleh status sebagai warga negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan, pendaftaran anak dalam suatu perkawinan campuran bersifat terbatas sampai pada usia 18 tahun saja. Kemudian anak tersebut diberi waktu 3 tahun untuk memilih apakah akan menjadi WNI atau WNA. Gloria yang lahir pada tahun 2000 ini seharusnya didaftarkan oleh Kemenkumham dalam rentang waktu 1 Agustus 2006 sampai 1 Agustus 2010 apabila hendak memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Masalah kewarganegaraan seseorang tidak hanya terbatas pada paspor serta izin tinggal di suatu negara, tetapi mempunyai implikasi yang lebih jauh, yaitu juga meliputi hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara yang harus dijalaninya. Selanjutnya, terhadap orang-orang yang melakukan perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku Pasal 58 Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Pasal 19 UU Nomor 12 Tahun 2006. WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara Indonesia di hadapan pejabat. Pernyataan tersebut dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.